Halo teman-teman, apakah kalian tahu sel itu apa? Sel adalah satuan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup, yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Saat musim hujan, biasanya kita suka menikmati makanan yang hangat dan berkuah seperti mie ayam, soto, atau bakso. Dalam semangkuk bakso terdapat bakso, mie, sayuran, dan kuah yang jika disatukan akan memberikan rasa yang lezat. Nah, tahukah teman-teman, semangkuk bakso tadi ternyata mirip dengan salah satu unit dalam tubuh kita, yaitu sel. Di dalam semangkuk bakso terdapat mangkuk yang bentuknya menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan cairan sel atau sitoplasma, kemudian unsur-unsur penyusun bakso sama halnya dengan organel-organel yang ada di sel. Semua komponen yang ada di semangkuk bakso memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi sehingga tercipta rasa bakso yang lezat. Begitu pula dengan sel. Walaupun berukuran kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan saling bekerja sama. Kira-kira, apa aja ya organel-organel sel dan fungsinya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Struktur dan organel sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri, dan sel eukariotik yang memiliki membran inti, contohnya adalah sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, dan nukleoid berupa RNA dan DNA sirkular. Bagian-bagian sel prokariotik tadi memiliki fungsinya masing-masing. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku. Membran plasma untuk melindungi sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi air serta zat-zat terlarut dari luar dan ke dalam sel. Sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi, ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, flagela berfungsi dalam membantu pergerakan sel, pili berfungsi untuk tempat melekat diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Sekarang mari kita bahas bagian-bagian sel, dimulai dari membran plasma ya. Membran plasma memiliki sifat selektif permeabel. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma, terdapat fosfolipid bilayer. Fosfolipid terdiri dari lapisan fosfat pada kepala dan lipid pada ekor, berbentuk rangkap dan bersifat fluid, atau dapat berubah-ubah bentuk. Selain lapisan fosfolipid pada membran plasma, juga terdapat lapisan protein yang terdiri dari protein integral dan protein perifer. Selain itu, pada membran plasma juga terdapat saluran protein, glikogen, dan kolesterol. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel, pengatur keluar masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Bagian sel berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma memiliki sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nukleus berfungsi mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, replikasi DNA, dan sintesis protein. Organel berikutnya, retikulum endoplasma atau RE. Secara umum, fungsi RE adalah menyintesis semak dan kolesterol sebagai alat transportasi antar molekul, menetralisir racun, dan menampung protein yang disintesis oleh ribosom yang terdapat di RE kasar. Selanjutnya, ribosom. Ribosom berfungsi menyintesis protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Badan Golgi berfungsi menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma sebagai tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Mitokondria
berfungsi menghasilkan energi atau ATP melalui respirasi seluler dengan mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan sel. Ini merupakan struktur sel eukariotik. Demikian pembahasan kita tentang struktur dan fungsi sel, unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami betapa menakjubkannya kerja sel dalam tubuh makhluk hidup. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.